Shalom Jemaat Sinai, bisa lebih semangat lagi, Shalom. Seberapa banyak yang merasakan kasih kemurahan Tuhan sepanjang minggu ini, lambaikan tangannya. Haleluya, bisa berikan salam Immanuel kepada saudara-saudara kita, depan belakang. Baik, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur untuk pengorbananmu yang sempurna Tuhan di dalam setiap hidup kami. Kau Allah yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur.
perancangan-Mu yang sempurna di dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang baik seperti Engkau. Kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan kasih-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang hidup kami. Buat nafas hidup Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Buat kesehatan yang sudah Engkau nyatakan di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami mau memuji kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya hadirat-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Siapa yang terbesar di dalam hidup kita? Lebih semangat lagi, siapa yang terbesar di dalam hidup kita? Tuhan Yesus. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Mari kita memuji kebesaran nama Tuhan Yesus. Segenap hati kami mau memuji Engkau Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yang percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah, katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. One, two, three, go. Dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari bersama katakan Kau terbesar dan mulia,
Saudara, tidak ada kasih yang lebih besar di dunia ini selain kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada cinta yang lebih besar di dunia ini selain cinta Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih. Hati kami tertuju kepada pengorbanan-Mu di kayu salib, Tuhan.
Engkau yang tidak pernah menyayangkan kemuliaan-Mu, Engkau yang tidak pernah menyayangkan tahta-Mu, Engkau yang tidak pernah menyayangkan diri-Mu sendiri, sehingga Engkau mengosongkan diri-Mu menjadi sama seperti kami, bahkan menjadi hamba yang paling hina, untuk menanggung setiap dosa dan pelanggaran kami, untuk membebaskan kami dari perbudakan dosa, bahkan membawa kami masuk kepada tanah perjanjian yang Kau percayakan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kasih-Mu yang memulihkan kami, dan biarlah Roh-Mu, kuasa-Mu yang membangkitkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami bawa kepadamu. Sebentar kami akan merenungkan sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada setiap kami, dan biarlah Roh Kudus yang memberi pencerahan yang baru kepada setiap kami. Sedialah hati kami bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Kiranya kasih karunia, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan berlimpah buat setiap kita. Saya percaya berkat Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, manakala hati kita berpaut kepada Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan limpah atas kita. Amin. Baik, tema firman Tuhan hari ini adalah kondisi damai, peace time, waktu tenang, waktu damai. Sama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yosua pasal 11 ayat yang ke-23. Yosua pasal yang ke-11 ayat 23 saya akan membacakan untuk kita. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu, berhenti dari berperang. Bapak Ibu Saudara, tidak ada perang yang tidak akan berakhir. Semua masalah dan pergumulan itu ada tanggal kedaluarsanya. Jadi setiap lorong gelap yang kita jalani pasti ada ujungnya. Setiap malam yang kita jalani, satu waktu pasti akan terbit fajar menyingsing. Israel tidak selamanya berperang, karena tiba waktunya bagi mereka oleh kemurahan Tuhan. Mereka menyelesaikan peperangan mereka dan menikmati tanah perjanjian mereka. Ini sebuah kabar baik bagi kita. Tuhan adalah Tuhan yang penuh pengharapan. Amin. Sehingga kita yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan yang berjanji menyertai dan memberikan kemenangan kepada kita adalah Tuhan yang setia kepada janjinya, adalah Tuhan yang ya dan amin. Akan tiba waktunya di mana setiap pergumulan kita diganti dengan kemenangan yang gilang gemilang. Akan tiba waktunya bagi kita beban yang begitu berat dan menghimpit kita akan menjadi batu pijakan bagi kemenangan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang masih berjuang hari-hari ini, entah itu berkenaan dengan kesehatan kita, ekonomi kita, hidup rohani kita, keluarga kita, bagi kita yang sedang berjuang hari-hari ini, mari terus percaya dan berharap pada kemurahan Tuhan. Ingat, setiap pergumulan dan masalah kita punya tanggal kedaluarsa. Satu waktu akan expired dan kita akan menikmati kemenangan Tuhan. Amin. Jangan pernah menyerah, baik saat kita menghadapi tekanan yang begitu berat atau kita sedang berjuang untuk meraih janji Tuhan. Jangan berhenti untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Akan tiba saatnya kita akan menikmati masa-masa damai, masa-masa berhenti berperang dalam anugerah Tuhan. Lalu bagaimana setelah janji-janji Tuhan kita nikmati? Setelah pertempuran kita selesaikan, setelah tanah perjanjian kita raih,
Apa selanjutnya? Apa yang mesti kita lakukan? Sama seperti Israel, lalu amanlah negeri itu dan mereka berhenti berperang. Apa yang kemudian kita harus lakukan ketika kita sudah masuk tanah perjanjian, ketika kita sudah menikmati berkat-berkat Tuhan? Monyet, Bapak Ibu Saudara, itu tidak pernah jatuh dari pohon ketika ada angin yang besar. Semakin kencang anginnya, semakin banyak badainya, semakin kuat dia berpegangan, dan jarang sekali monyet jatuh karena angin yang kencang. Tapi kapan monyet jatuh? Ketika anginnya, badainya sudah reda, tinggal yang sepoi-sepoi. Biasanya terus ngantuk. Terus apa? Jatuh. Saya percaya tidak ada satupun monyet di tempat ini, termasuk saya. Jadi artinya apa? Kita adalah orang-orang yang waspada, amin. Jadi jangan sampai ketika pergumulan besar, kita nangis-nangis sama Tuhan, kita doa puasa, kita berseru kepada Tuhan. Tetapi ketika masalah itu berlalu, semuanya damai, terus kemudian kita kehilangan iman, jatuh pada godaan dan pencobaan. Jangan sampai kita kayak monyet. Tapi biarlah kita selalu waspada. Di tengah-tengah badai kita tetap kuat berpegangan. Tetapi ketika di masa-masa tenang, kita juga tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Amin. Apa nasihat Yosua kepada Israel ketika mereka sudah masuk di masa-masa tenang? Yosua 24 ayat 13 dan 14 bagian A. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Ada dua hal utama yang Tuhan ingin kita kerjakan ketika seluruh janji Tuhan telah berikan kepada kita, ketika seluruh pergumulan telah diselesaikan oleh kemurahan Tuhan. Yang pertama, Tuhan ingin kita tetap menghormati Tuhan. Firman Tuhan berkata, takutlah akan Tuhan. Kata takut di sini bukan seperti kita takut terhadap monster, bukan seperti kita takut nanti nggak diberkati. Takut di sini menggunakan istilah hormati Tuhan, kagumi Tuhan, sayangi Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mengasihi seseorang, entah itu istri kita atau suami kita, ketika kita bikin salah, kita bukan takut nanti dihukum, kita bukan takut nanti dinengke, tapi kita takut kalau melukai hatinya. Inilah kasih yang benar. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, ini bukan sekedar saya takut nanti gak diberkati, saya takut gak dihukum. Tapi ketakutan yang paling kudus adalah kita takut apabila hati Tuhan terluka. Bukankah Tuhan sudah sangat baik dan sayang kepada kita? Itu sebabnya hal yang pertama, ketika Tuhan izinkan kita ada di masa-masa damai, di peace time itu, Tuhan ingin kita tidak melupakan Tuhan. Kita tetap menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan itu berarti kita tetap menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber hidup kita. Kita harus meletakkan kasih kita, iman kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita menjadikan Tuhan yang pertama dan yang terutama dalam hidup kita. Bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Sebelum mereka masuk tanah perjanjian, Musa berulang kali mengingatkan, makanya menggunakan istilah ulangan, karena ini diulang-ulang. Musa mengingatkan, nanti kalau masuk tanah perjanjian ingat ya, salah satunya yang Musa ingatkan adalah, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat ini menegaskan, jika Israel berubah setia, maka mereka akan mengalami nasib yang sama seperti orang-orang di tanah Kanaan.
Jadi Tuhan tidak pernah memandang bulu, Tuhan gak pernah pilih kasih. Sekalipun Israel itu umat pilihan, mereka menerima tanah perjanjian, tanah Kanaan, karena orang-orang Kanaan itu melupakan Tuhan. Orang-orang Kanaan itu melawan Tuhan. Tapi Musa mengingatkan, nanti kalau kamu masuk tanah Kanaan, masuk tanah perjanjian, terus kemudian kamu berperilaku sama seperti mereka, engkau melupakan Tuhan, tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka kamu akan punya nasib yang sama. Kalau di masa-masa tenang, lalu kemudian kita mulai berkata, semua karena aku, keringatku, kerja kerasku, usahaku. Lalu kita kemudian melupakan Tuhan yang penuh rahmat yang menyertai jalan-jalan hidup kita. Bersiap-siaplah, kita akan kehilangan kemurahan Tuhan. Ketika Tuhan sudah mulai angkat tangan atas hidup kita, itu berarti bencana besar bagi kita. Itu sebabnya di masa-masa pergumulan, mari terus berharap, percaya, mengandalkan Tuhan. Tapi di masa-masa damai, di mana janji-janji Tuhan tergenapkan atas hidup kita, kita bisa melihat berkat Tuhan melimpah kita alami. Justru membuat kita semakin dekat, melekat erat kepada Tuhan. Amin. Hormati Tuhan, baik di masa susah maupun senang, di masa-masa kekurangan maupun masa-masa kelimpahan, di masa-masa damai, bahagia maupun di tengah-tengah pergumulan. Tuhan kita adalah Tuhan yang layak untuk dihormati karena kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Yang kedua adalah beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yang kedua, saya menggunakan istilah mari layanilah Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yosua mengingatkan Israel, kamu sudah menikmati tanah perjanjian, oleh sebab itu beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Bapak Ibu Saudara, kata ibadah itu bukan sekedar melakukan ritual-ritual tertentu untuk menghormati Tuhan. Bukan sekedar apa yang kita kerjakan hari ini, seminggu sekali kita pergi ke gereja, seminggu sekali kita beribadah kepada Tuhan, menyediakan waktu khusus, itu benar. Israel menyediakan waktu-waktu khusus untuk pergi ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tapi istilah ibadah itu bukan sekedar melakukan ritual. Kata ibadah itu menggunakan bahasa Ibrani dengan istilah abad atau abot. Dari kata abot itu kemudian muncul istilah ibadah. Nah, kata abot itu sendiri atau kata abad itu sendiri artinya adalah berkarya, berusaha, bekerja, penuh pengabdian. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita mestinya berkarya maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Kata abot sendiri, kata ibadah sendiri, pertama kali muncul dalam Kejadian 2 ayat 15. Ini awal mula Tuhan menciptakan manusia. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan itu menggunakan kata abad atau ibadah. Bahkan yang itu artinya dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah mengusahakan, mengerjakan, mengelola. Dalam bahasa Inggris menggunakan to dress, artinya mendandani. Jadi kata abot itu atau abad itu sudah muncul sejak manusia belum berdosa. Sejak di Taman Eden, Tuhan ingin manusia bekerja dengan sungguh-sungguh mengelola Taman Eden agar menjadi lebih baik dan lebih menarik. Jadi selama mereka di Taman Eden, mereka tetap disuruh bekerja. Jadi bekerja itu bukan kutukan dosa. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, Tuhan ingin mereka bekerja. Tapi bekerja bukan sekedar untuk mencari nafkah, sebab hidup mereka telah dipelihara oleh Tuhan. Bekerja di Taman Eden itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Allah kita itu Allah yang senang bekerja. Jadi kita sebagai anak-anaknya, kita juga mesti senang bekerja. Allah itu senang berkarya.
Itu sebabnya anak-anak Tuhan mesti senang berkarya. Jadi berkarya, memaksimalkan hidup kita, mengembangkan semua potensi kita, itu jati diri kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada anak Tuhan yang malas, pengennya instan, pengennya cepat, kerjanya sedikit dapat hasil yang banyak, gak mau ngikuti proses, sebenarnya dia sedang menolak jati dirinya sebagai anak Allah. Tuhan ingin sejak awal sebelum dosa masuk dalam hidup kita didesain Tuhan untuk berkarya. Sebab Allah kita adalah Allah yang senang berkarya. Nah, tapi kita berkarya bukan cuma sekedar untuk nyari duit. Bukan cuma sekedar nyari nafkah. Karena hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Dosa yang kemudian memutarbalikkan. Karena dosa kita bercerai lelah untuk sekedar hidup. Itu sebabnya kalau sampai anak Tuhan mati-matian kerja hanya untuk sekedar cari duit, bahkan kebaktian karena pengen diberkati Tuhan, sebenarnya kita masih ada di bawah kutuk dosa. Kita bekerja itu untuk memuliakan Tuhan. Berkat itu akan mengejar kita. Kita berkarya itu untuk supaya Tuhan dipermuliakan. Itu sebabnya entah kita diawasi atau enggak, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Amin. Bukan untuk manusia. Entah kita jadi tuan, ingat kita itu hamba Tuhan, jadi perlakukan anak buah kita dengan baik. Tapi kalau kita jadi hamba, jadi bawahan, ingat kita nggak kerja hanya untuk manajer kita, bukan cuma untuk pemilik perusahaan kita, tapi kita bekerja untuk Tuhan. Jadi entah kita bekerja secara mandiri atau wira swasta, ataupun kita jadi karyawan, ikut orang, kita harus tetap lakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Ketika Israel sudah masuk tanah perjanjian, saat itulah hujan mana berhenti. Saat itulah burung puyuh tidak lagi datang kepada mereka. Tapi mereka harus mengolah tanah mereka. Tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur, seperti penuh dengan madu dan susu. Tapi kalau nggak diolah, nggak dikelola, ya tidak mendapatkan hasilnya. Tuhan berkata setelah kamu masuk tanah perjanjian, olah sebaik mungkin, kelola sebaik mungkin. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga engkau masih menikmati hasil bukan dari yang kau tanam, tapi masuk tahun keempat. Kalau kamu nggak nabur selama 3 tahun pertama, kamu nggak dapat apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, beribadah itu berarti berkarya maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Setelah kita diselamatkan, setelah kita menerima janji Tuhan, kita harus mengelola dan memaksimalkan berkat Tuhan yang ada pada kita. Jadilah produktif, jadilah maksimal. Kalau hari ini kita diberi kesehatan, pakai kesehatan kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kalau hari ini kita diberi keluarga, gunakan keluarga kita untuk memuliakan Tuhan. Kalau hari ini kita diberi pekerjaan, sebaik apapun, model apapun pekerjaan kita, mari kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan beribadah. Nah, beribadah itu juga tidak hanya mengelola dan mengembangkan talenta kita, tetapi juga mengembangkan karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27 mengatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Rasul Yakobus oleh ilham Roh Kudus menggambarkan ibadah sejati, ibadah yang benar itu harus memuat 2 hal. Yang pertama, menjaga lidah dan hidupnya berkenan di hadapan Allah. Itu bicara tentang membangun karakter pribadi. Jadi ibadah sejati mesti menjaga lidah dan hidup kita agar sesuai dengan karakter Tuhan. Banyak orang yang kemudian tidak mau mengenal Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan karena perilaku hidup orang-orang Kristen. Mereka enggak benci Yesus
Kadang-kadang mereka jengkel sama orang-orang yang ngakunya pengikut Yesus, tapi perilaku dan perkataannya nggak seperti Yesus. Itu sebabnya kalau firman Tuhan berkata, ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima janji-janji Tuhan, mari perbaiki karakter kita, bertumbuhlah semakin serupa Kristus. Amin. Biarlah perkataan kita, cara hidup kita, orang boleh melihat Tuhan nyata dalam hidup kita. Lewat produktivitas kita, orang dapat melihat Tuhan yang penuh kuasa. Dan lewat karakter kita, orang melihat kasih Tuhan yang tak terbatas bagi mereka. Biarlah kita terus bertumbuh. Tidak hanya kecakapan kita bertambah, tapi karakter kita semakin teruji dan terpuji. Orang lain memuliakan hidup kita. Nanti kalau kita mati, orang hanya mengingat dua hal. Kita orang baik atau orang jahat. Tidak pernah ditanya pangkatnya apa, lulusan apa, kuliahnya di mana. Itu biasanya nomor sekian ditanyakan. Walaupun kadang-kadang di koran tetap ada embel-embelnya panjang sekali. Tapi pada dasarnya ketika kita mati, yang ditangkap orang cuma dua. Kita orang baik atau orang jahat. Orang baik itu biasanya terlihat dari apa? Perilaku dan perkataannya. Pastikan mulut kita pakai untuk ibadah. Hidup kita gunakan untuk ibadah. Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus dalam kitab Roma mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah bukan sekedar ritual seperti ini, walaupun itu bagiannya. Tapi ibadah adalah bekerja keras, produktif, supaya nama Tuhan tidak dipermalukan. Enggak enak saudara. Kita ngakunya anak Allah, orang yang diberkati Tuhan, tapi kerjaannya minta sana sini, utang sana sini, karena kita sendiri jadi orang malas, gak produktif. Jangan menjadi beban bagi orang lain. Sedapat-dapatnya Rasul Paulus berkata, berusaha, bekerja keraslah, supaya kita tidak hanya meminta, tapi justru kita bisa memberi banyak orang. Raja Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tidak pernah kulihat anak cucu orang benar meminta-minta roti, tapi mereka selalu memberi pinjaman. Artinya apa? Artinya anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang produktif, orang-orang yang gak malas, orang-orang yang selalu mengikuti proses, gak mau serba cepat, hanya pengen lihat hasilnya, menghalalkan segala cara. Enggak, kita jadi orang-orang yang produktif. Kita menjadi orang-orang yang punya karakter yang terpuji. Lalu kalau kita lihat, Yakobus mengatakan ibadah yang murni ialah orang-orang yang mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ini sedang bicara dalam konteks waktu itu, anak-anak yatim dan janda-janda adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan. Karena waktu itu wanita tidak boleh bekerja, hanya kepala keluarga. Ketika kepala keluarga dipanggil Tuhan, mereka penuh penderitaan. Dan ingat, mengunjungi janda-janda bukan untuk merampas hak mereka, tapi mengunjungi di masa-masa kesusahan. Kata mengunjungi ini saudara dalam bahasa aslinya itu begini, mengamat-amati dengan serius untuk siap memberi pertolongan. Jadi ini bicara tentang konsistensi, gak cuma sekedar ala kadarnya, gak cuma sekedar sebentar sambil lalu, tetapi terus menerus. Itu sebabnya kita perlu ada dalam komsel supaya apa? Karena kita nggak bisa ngawasi semuanya. Di komsel itulah satu dengan yang lain akan saling mempedulikan, saling memperhatikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa makna ibadah? Yang pertama adalah berkarya maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah berkarakter semakin serupa Kristus. Tapi yang ketiga yang tidak boleh kita lupakan adalah melayani sesama atas nama Tuhan. Jadi jangan ngomong kita sudah beribadah kalau kita tidak pernah mengulurkan hati dan tangan kita bagi kebutuhan orang lain. Engkau yang kuat wajib menanggung yang lemah, kata Rasul Paulus. Bahkan Yesus berkata, siapa yang mengunjungi orang-orang yang sakit, dia sedang mengunjungi aku.
Siapa yang sedang melawat orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang miskin, mereka sedang melayani aku. Inilah ibadah yang sejati. Ketika hati kita punya hatinya Tuhan dan menjadi berkat bagi saudara-saudara kita, baik itu saudara seiman maupun sesama manusia. Bapak Ibu Saudara, dua hal ini yang Tuhan ingin kita kerjakan ketika Tuhan sudah memberkati kita. Ketika pergumulan kita berhenti, jangan kemudian kita berkata waktunya menikmati hidup. Bukan itu. Tapi waktunya menjadi berkat bagi sesama. Jangan sampai kita seperti orang kaya yang bodoh. Ketika dia punya diberkati Tuhan dengan kemakmuran luar biasa, dia mulai berkata, apa yang akan aku lakukan? Aku akan membangun lumbung-lumbung baru. Aku akan menyimpan gandum-gandumku. Dan aku akan berkata kepada jiwaku, tenanglah hai jiwaku, karena engkau bisa menikmati hidup sepanjang usiamu. Firman Tuhan berkata, engkau orang bodoh, hari ini nyawamu diambil, kamu mau apa? Jangan sampai kita seperti orang kaya yang bodoh dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Karena dia begitu gak peduli dengan orang lain. Bahkan dia gak peduli dengan orang yang paling hina dan paling papa. Ketika dia dipanggil Tuhan, dia tidak bisa menikmati pangkuan Abraham, tapi menikmati hidup kesengsaraan selama-lamanya. Di tengah-tengah masa damai, ketika Tuhan sudah melimpahi berkat yang luar biasa. Kalau Anda sehat, kalau Anda dan saya dapat bekerja, mari semakin mengasihi dan melayani orang lain. Belajarlah untuk puas. Karena ada banyak orang yang lebih menderita dibanding kita. Dan mari mulai belajar mengulurkan tangan, memberkati orang-orang di sekitar kita. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi dua hal yang utama. Mari takut akan Tuhan. Mari hormati kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari dekat, melekat erat dengan Tuhan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, mari beribadah kepada Tuhan. Berkarya maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Berkarakter semakin serupa dengan Kristus. Dan mengasihi sesama, melayani sesama atas nama Tuhan. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saudara tahu apa makna perjamuan kudus? Ibrani pasal yang ke-9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Pengorbanan Yesus tidak hanya memberikan kita garansi, membebaskan kita dari perbudakan, tetapi pengorbanan Yesus membuat kita menerima janji-janji Allah. Dan pada akhirnya adalah supaya kita bisa kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa melalui pengorbanan Yesus Kristus. Apa sebenarnya yang Ibrani tuliskan? Yang dimaksudkan begini. Seluruh amal kita, seluruh ritual kita, seluruh perbuatan baik kita tidak pernah ada manfaatnya kalau tidak dimeteraikan oleh darah Kristus. Kita beribadah bukan supaya kita masuk surga. Kita beribadah bukan supaya kita diperkenan oleh Allah. Tapi karena kita sudah diperkenan oleh Allah melalui darah Yesus, sudah sepantasnya kita beribadah kepada Tuhan. Kita beramal, kita berbuat baik bukan supaya kita layak menghampiri tahta Allah. Karena itu tidak akan pernah dapat membuat kita layak menghampiri tahta Allah. Tetapi karena Allah yang sudah melayakkan kita melalui darah Yesus. Yesus telah menggantikan kita sehingga dosa kita ditanggung oleh Yesus, pelanggaran kita ditanggung oleh Yesus, sehingga melalui pengorbanan Yesus kita disucikan dari perbuatan kita yang sia-sia. Dan ketika kita sudah masuk tanah perjanjian, kita berkenan menghampiri tahta Allah dan beribadah kepada Allah. Bolehkah Bapak Ibu mengambil roti dan cawan? Mari kita persiapkan hati kita. Terlalu besar
kasih-Mu Bapa. Mari siapkan pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Mari sama-sama bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena melalui pengorbanan-Mu Yesus, kami dibebaskan dari perbudakan dosa. Kami boleh menerima tanah perjanjian kami. Kami boleh mengalami penyertaan-Mu yang sempurna dalam setiap pergumulan dan kesusahan kami, sehingga kami menikmati berkat Tuhan yang berlimpah. Dan kami bersyukur melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, kami boleh dilayakkan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami boleh dilayakkan untuk menghormati dan mengasihi-Mu. Kami boleh diperkenan untuk melayani-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya roti dan air anggur yang ada di tangan kami, Tuhan yang menguduskan. Dan biarlah kami boleh mengikuti perjamuan kudus dengan hati yang berkenan di hadapan-Mu, karena oleh pengorbanan-Mu di kayu salib Engkau telah menguduskan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Kami bisa bertumbuh sekarakter dengan Kristus karena Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Mari kita buka cawan kita dan kita angkat. Firman Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, kata Yesus, yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita lihat dengan iman bahwa darah Yesuslah yang menyucikan kita. Darah Yesuslah yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Darah Yesuslah yang menjadi perjanjian baru bagi kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, menerima tanah perjanjian kita, menerima penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Dan lewat darah Yesus kita berlayak untuk melayani dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Bapak Ibu bisa mengenakan masker kembali. Terima kasih buat berkat-berkat yang melimpah yang kami alami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna di tengah-tengah pergumulan kami. Bagi kami yang sedang bergumul hari-hari ini, biarlah kami tidak kehilangan iman dan pengharapan kami.
Tapi bagi kami yang telah mengalami janji-janji Tuhan, biar kami tidak melupakan tujuan hidup kami, untuk menghormati Engkau, untuk melayani Engkau, untuk menjadi berkat bagi sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh ya, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bolehkah kita teduhkan hati kita sebentar, biar kita merenungkan kembali pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita merenungkan kembali semua berkat dan rahmat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari bersyukur buat keselamatan yang Tuhan jaminkan. Mari bersyukur buat keluarga kita, buat kesehatan kita. Mari bersyukur buat pekerjaan kita, sementara banyak orang yang belum mendapat pekerjaan. Mari bersyukur kepada Tuhan buat tanah perjanjian kita. Mari bersyukur. Bahkan kalau ada di antara kita yang masih bergumul, bersyukurlah buat jaminan penyertaan Tuhan atas hidup kita. 1-2 menit ini mari bersyukur kepada Tuhan atas hidup kita yang diberkati Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada, semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur buat keluarga kami. Terima kasih buat istri, buat anak. Bersyukur buat pelayanan Kau percaya. Kami bersyukur buat hidup yang luar biasa. Kami bersyukur. Pagi ini biarlah ini menjadi kesempatan kita untuk berkomitmen kembali. Kami mau takut akan Engkau. Kami mau beribadah kepada Engkau dengan tulus, ikhlas, dan setia. Kami mau berkarya maksimal. Kami mau bertumbuh. Kami mau jadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Mari kita perbaharui komitmen kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap jalanku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang terus mendorong kami untuk mengasihi Engkau lebih lagi, untuk menumbuhkan talenta dan karakter kami, untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih buat perjamuan kudus yang telah memetraikan kami, mengingatkan kami bahwa kami tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami membawa persembahan kami, persepuluhan kami. Tuhan yang menguduskan, kiranya berlayak dan berkenan di hadapan Engkau setiap persembahan kami Tuhan. Dan Tuhan membalas berlipat kali ganda. Bila mana kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami pulang dengan sukacita, sebab berkat Tuhan bersama-sama dengan kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.